Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga begitu kan. Kenapa Hasto begitu ngotot sekali begitu ya untuk mencapreskan ya di Pilpres 2024 yaitu dari PDIP itu sendiri. Bahkan Hasto kebakaran jenggot begitu ya. Tapi inilah komentar-komentar netizen bahkan hari ini karena begitu cebong dan buzzer di situ banyak yang mendukung Pak Ganjar di situ. Akhirnya apa yang terjadi ya? Ah, bahkan Hasto dikritik habis-habisan oleh si cebong itu begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Sekjen Hasto respon duet Prabowo Ganjar Capres harus dari PDIP. Ini ya komentar-komentar cebong ini agak menarik juga begitu. Bagaimana masih kurang jelas ini? Sudah saya bilang Prabowo Ganjar, Gerindra PDIP. Nggak mungkin terjadi, tapi PDIP KIB Ganjar Erick Thohir itu sangat mungkin terjadi. Wah, sampai begitunya ya si cebong Husnul Khotimah ini menganggap bahwa apa ya? Saking kecewanya kepada Hasto kepada PDIP karena Pak Ganjar tidak didukung ya, tidak punya tiket di situ. Pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Ini Sekjen PDIP Hasto respon duet Prabowo Ganjar dan Capres harus dari PDIP. Ya gampang sekali begitu dalam artian bahwa ngapain masih ikut-ikutan itu si cebong begitu? Jangan-jangan ya memain api dalam scam begitu ya. Ini yang dulu kampanye memakannya apa saja, minumnya teh botol terus gimana ini? Sayangnya para petinggi PDIP mengatakan Ganjar minim prestasi. Betul begitu. Apa prestasi Pak Ganjar? 2 periode ya, hampir 10 tahun ya menjabat, wadas, angka kemiskinan, banjir masih menyelimuti warga Jawa Tengah begitu. Ngapain kita harus mempertahankan ya? Karena PDIP itu logis begitu kan. Dia punya prestasi, dia berhak diusung begitu kan ya. Karena Trah Soekarno itu menjadi sangat luar biasa di situ begitu. Yang dulu kampanye minum teh ya, botol gimana? Ini banyak sekali ya. Sudah tidak mampan selfie-selfie di sawah ini ya. Masih berebut kekuasaan juga. Emang masih ada yang mau pilih Pak Uban? Emang Pak Ganjar mau nyalon apa enggak ya? Kan begitu logika-logika kita begitu. Artinya apa? Ya kalau memang tidak punya tiket ya jangan pencitraan lah. Jangan menjadi pangeran TikTok sana sini begitu kata Rizal Ramli begitu kan. Saya setuju capres harus dari PDIP Perjuangan dan capres dari PDIP tidak harus Ganjar. Betul sekali begitu kan. Ini tamparan keras lalu kemudian si cebong itu si cebong Husnul Khotimah begitu kan ya kena tamparan juga begitu ya. Sama walaupun kita berasumsi bahwa silahkan dari partai PDIP tapi jangan bukan Ganjar begitu tapi tidak harus Ganjar begitu ya. 0 ini obatnya sudah diminum ya belum hari ini. PDP mau Puan capresnya ya terserah karena dia yang punya partai begitu, mau Puan mau yang lain tetapi bukan Ganjar karena dia tidak punya prestasi apa-apa. Ya itulah harus kita pikirkan ulang begitu kan. Mendukung Ganjar itu bukan dengan asa nasionalisme begitu kan. Semua orang itu punya nasionalisme dan jiwa religius begitu, tapi dengan pikiran begitu ya. Kalau cebong tidak punya pikiran ya pasti ke Ganjar begitu ya. Ini biasa dong ya, ngol nggak usah ngegas. Inilah komentar-komentar ini. Saya tertawa melihat komentar-komentar netizen yang nimbrung di komentar para cebong begitu ya. Agak menarik di situ begitu. Seolah-olah dia status kena mukanya begitu. Ya iyalah pemenang pemilu masa jadi wapres. Masa partai PDIP menang pemilu punya kader terbaik, anak ketua umum, ketua DPR, masa ia mau pilih sebagai capres seorang yang ngurus provinsi yang nggak ada yang bisa dibanggain. Betul begitu, wadas dan sebagainya. Wah kacau begitu di situ begitu ya. Sampai masih belum selesai hari ini begitu. Namanya dinamika politik, apapun bisa terjadi. Sangat mungkin Prabowo Ganjar berpasangan sebagai capres dan cawapres. Semua bisa terjadi dalam politik, nggak perlu lebay. Gitu dong nol. Perjuangan Ganjar sudah di ujung tanduk tuh. Bisa juga dia menjadi calon, hanya calon begitu kan. Tapi kalau dia keluar bergabung kepada Pak Prabowo, mau diusung oleh partai mana? Tidak mungkin PKB mau begitu kan. Lebih baik bubar aja begitu kata Muhaimin, lebih baik ya gabung kepada PDIP aja begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini sangat menarik sekali begitu ya. Sekjen Hasto respon duet Prabowo Ganjar, capres harus dari PDIP. Betul begitu ya.
Dikutip dari Kompas TV, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Perjuangan yaitu Hasto ya PDIP menegaskan bahwa calon presiden capres yang diusung nanti harus berasal dari kader partai berlambang kepala banteng moncong putih yakni PDIP. Hal itu disampaikan Hasto menjawab soal pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Jojo Hadikusumo yang membuka kemungkinan menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar. Dan bahkan penawaran kerjasama tentu saja dalam rangka capres berasal dari PDIP, kata Hasto di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Ya, kalau memang Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, lantas Ganjar mau diusung oleh partai mana begitu kan? PDIP, saya rasa tidak mungkin karena Tarsul Kanu itu berada di Puan Maharani begitu. Apakah Muhaimin dia mau mengusung Pak Ganjar? Sama aja Muhaimin itu memperbesarkan Pak Ganjar, memperbesarkan sebagai anggota PDIP begitu, kader PDIP. Ya di mana letak logikanya? Bayangkan Muhaimin sendiri punya kapasitas dan luar biasa, tiba-tiba mengusung Pak Ganjar. Kecuali memang ada kalkulasi politik di situ begitu kan ya. Mau tidak mau mungkin tidak akan gratis PKB itu begitu. Saya rasa kalau itu terjadi ya bisa terjadi begitu. Tapi kalau Muhaimin sudah hengkang misalnya dia mendukung kepada PDIP, lantas bagaimana dengan Prabowo? Ya Prabowo tidak bisa nyalon begitu kan. Satu-satunya adalah mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Malu sendiri nanti sudah ngotot sana sini tapi tidak bisa nyapres karena keterbatasan presidensial threshold 20% begitu. Hasto menambahkan ya, sesuai amanat dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri di HUT ke-50 partai ditegaskan bahwa capres berasal dari kader partai berlambang banteng moncong itu. Pasalnya, lanjut Hasto, partai telah melakukan proses kaderisasi secara sistematik serta melakukan penugasan terhadap kader-kader partai baik di tingkat nasional maupun daerah dalam perspektif yang ideal. Partai pengusung calon presiden dan kader interparpol ya itulah yang diperjuangkan oleh PDIP. Ia menyebutkan pembahasan soal calon wakil presiden capres itu dapat berasal dari sesuai dengan konfigurasi politik yang ada dan kerjasama antara partai-partai politik. Dan bahkan artinya harus dipakai bersama-sama oleh partai politik yang membangun kerjasama tersebut mengingat capres-capres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Semua wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Jojo Hadikusumo akan bicara terkait wacana duet Ganjar Prabowo. Saya kira begini terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden. Kita sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakilnya. Tetapi kalau memang Pak Ganjar itu masuk dalam kategori itu diduetkan dengan Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, maka KIB harus bubar. Nah, KIB baru P3 dan PAN mengusung Ganjar masuk di Prabowo. Bisa saja seperti itu. Lalu bagaimana Muhaimin? Muhaimin disingkirkan atau apa begitu kan? Pindah ke yang lain aja karena elektabilitas Muhaimin sangat rendah sekali begitu. Ya, bagaimana kecewanya Muhaimin? Pasti kecewa. Dia akan berpasangan dengan PDIP begitu ya. Wallahu alam. Apakah lantas bagaimana dengan Pak Erlangga? Pak Erlangga bisa memilih kepada Anies Baswedan boleh, ke PDIP boleh, kepada Pak Prabowo boleh. Tapi saya kira suatu saat nanti kalau memang terjadi pemilihan 3 maka Puan di situ Prabowo Ganjar terus kemudian Anies AHY. Di putaran kedua kalau Anies AHY menang maka itu berlawanan dengan Pak Prabowo. Prabowo itulah kemudian partai-partai yang lain yang kalah akan bergabung kepada Pak Prabowo melawan Anies Baswedan. Wah, akan dihabisi nanti begitu di situ begitu. Tapi inilah politik bisa dinamis, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.